Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Keutamaan belajar mengajar Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran sebagai tolak ukur baik dan mulianya seseorang. Mereka yang mau belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar tahsin, dan seterusnya, juga yang sudi mengajarkannya huruf demi huruf atau mengkaji ayat demi ayat, adalah orang-orang terbaik di antara kaum muslimin. Siapa saja yang mau belajar Al-Quran adalah orang baik, juga yang mengajarkannya. Sufyan Ats-Tsauri berpendapat lebih mulia mereka yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya dibanding jihad fi sabilillah berdasar hadis di atas. Maka wajarlah bila para pejuang di jalan Allah biasanya juga ahlul Quran. Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang tabi'in yang terkenal. Beliau mengajar Al-Quran sejak masa Khalifah Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj karena memahami hadis tersebut. Begitulah keistimewaan para pengajar Al-Quran dan mereka yang belajar. Al-Quran yang mulia ini memuliakan mereka yang akrab dengan Al-Quran, yang sering kita sebut dengan Ahlul Quran. Disampaikan oleh Allah di akhirat kelak, yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan pada ahlul Quran, bacalah, meninggilah, tartilkanlah bacaan Al-Quran itu sebagaimana kamu mentartilkannya di dunia dahulu. Maka sesungguhnya kedudukanmu pada ayat terakhir yang kamu baca. Bila seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia di tingkat pertama kemuliaan di surga. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin naik ke derajat 2 hingga minal jinnati wan nas. Ia kini berada di puncak kemuliaan derajat di surga, sejajar dengan para nabi, dengan orang-orang soleh dan para syuhada. Karena ahlul Quran sejatinya sederajat dengan kenabian. Hanya saja mereka tidak menerima wahyu seperti para nabi. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kali. Tidaklah aku mengucap alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hingga ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terdiri dari 19 huruf yang mendapatkan 19 kebaikan, dan setiap kebaikannya dilipatkan 10. Rasulullah bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang mahir dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia lagi baik, dan yang membacanya terbata-bata, yaitu belajar, baginya 2 pahala, pahala membacanya dan pahala kesulitan ketika belajarnya. Tidakkah kalian pergi ke pasar Bathan atau Aqik, lalu pulang membawa 2 ekor unta terbaik dengan tanpa melakukan kesalahan atau memutus hubungan persaudaraan? Maksudnya, unta itu didapat secara baik-baik tanpa berbuat curang atau zalim. Jawab para sahabat, kami mau itu ya Rasulullah. Sabda beliau, tidakkah kalian ke masjid lalu mengajarkan Al-Quran atau membaca 2 ayat
itu lebih baik dari mendapat 2 unta istimewa itu. 3 ayat lebih baik dari 3 unta, 4 ayat lebih baik dari 4 unta, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Sedulur, inilah salah satu cara menggapai kemuliaan hidup di dunia dan akhirat, yaitu akrab dengan Al-Quran. Mulailah belajar membacanya. Andai ada kesulitan di awalnya, pahalanya ganda. Sedang yang sudah mahir, hidupnya dijangkung para malaikat, menyertainya kemana saja. Mereka itulah ahlullah dan orang-orang khususnya Allah. Bila belum bisa menjadi ahlul Quran, setidaknya muliakanlah mereka agar hidupmu mulia karenanya.